Halo. Nah, di sini kita akan membahas soal untuk matematika 2C. Di sini ada untuk metode penintegralan. Kalau kita lihat di sini bentuknya ada bentuk pecahan seperti ini. Nah, kalau ketemu bentuknya yang seperti ini, sebenarnya cara mudahnya itu kita lihat di pembilangnya. Nah, ini kan bentuk akar. Nah, agar mempermudah di sini kita bisa melakukan pemisalan. Pemisalan yang kita buat itu adalah sebagai berikut. Misal, bahwa U itu adalah akar X. Nah, maka di sini kalau kita lihat, kita bisa turunkan kan bentuknya seperti itu. Nah, akar X itu apa? Akar X itu kan X pangkat 1/2 seperti itu. Nah, kalau kita turunkan, jadi DU sama dengan apa di sini? Sama dengan 1/2 dikalikan dengan X pangkat 1/2 seperti itu. DX kan seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan sebenarnya yang X pangkat 1/2 yang di sini bisa kita substitusikan kembali kan dengan U seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kita tulis DU sama dengan 1/2 dikalikan dengan U DX seperti itu. Atau di sini bisa kita tuliskan 2U DU sama dengan DX. Nah, oke. Kemudian di sini perhatikan bahwa U sama dengan akar X. Berarti kalau kita tuliskan juga bisa seperti ini kan. U kuadrat sama dengan X. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang kita punya. Nah, ini kalau kita lihat berarti bentuknya bisa kita ubah jadi apa? Akar X itu kan kita misalkan dengan U, berarti integral U seperti itu. Nah, nah di sini ada X kan seperti itu. Nah, kita tahu X itu sama dengan U kuadrat. Berarti di sini bisa kita tulis per U kuadrat. Kemudian di sini ditambah dengan 1, jangan lupa. Kemudian di sini dx-nya. Dx-nya itu bisa kita substitusikan kan dengan bentuk 2U du seperti itu. Jadi 2U du. Nah, ini kalau kita tuliskan berarti jadi apa? Lebih sederhananya lagi, integral 2U kuadrat per U kuadrat ditambah 1 du kan? Kayak gitu. Nah, oke. Di sini, bentuk ini, bentuk pecahan ini, itu bisa kita dekomposisi kan? Nah, caranya gimana? Di sini, untuk 2U kuadratnya bisa kita bagi dengan U kuadrat ditambah 1 kayak gitu. Ini kayak pelajaran polinomial sebenarnya. Nah, jadi ini kita bisa kalikan 2 seperti itu, si U kuadrat ditambah satunya, jadi 2U kuadrat ditambah 2, kemudian kan kita kurang seperti itu kan. Nah, jadi ini negatif 2. Nah, ini sisanya seperti itu. Nah, ini hasil baginya. Oke, berarti di sini bisa kita ubah jadi apa? Sama dengan integral seperti itu. Nah, di sini hasil baginya ya itu 2. Kemudian di sini kita kurang dengan, karena di sini kan sisanya negatif 2, berarti kita kurang dengan 2 per pembaginya, yaitu U kuadrat ditambah 1. Kayak gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Kita ingat lagi bentuk dari integralan itu kalau ada operasi pengurangan kayak gini, itu bisa kita pecah jadi integral dari 2 du seperti itu kan. Kemudian dikurang integral 2 u kuadrat ditambah 1 du. Nah, di sini kita bisa langsung integralkan saja kan. Nah, integral 2 du itu apa? 2u kan, seperti itu. Kemudian di sini dikurang. Di sini untuk bentuk dari integral yang ini bisa kita ubah lagi kan. Nah, 2 itu kan konstanta gitu. Jadi bisa kita ubah jadi bentuk perkalian. Jadi bentuk kayak gini. Jadinya 2-nya kita keluarin dari bentuk integralnya. Nah, oke, berarti ini dikurang 2. Hasil integral dari 1 per U kuadrat ditambah 1 du itu apa? Itu kan tan inverse tan atau arcus tangen seperti itu kan. Nah, ini tangen inverse U seperti itu. Jangan lupa ditambah C, sebuah konstanta seperti itu. Nah, oke. Lalu langkah selanjutnya apa di sini? Kita ingat lagi, U itu sama dengan akar X seperti itu. Jadi harus kita
substitusikan lagi, jangan lupa di situ. Jadi 2 akar X, di sini U-nya kita substitusikan kembali, kemudian dikurang 2 inverse dari tangan, kemudian di sini akar X seperti itu kan. Kemudian ditambah C. Nah, maka ini adalah hasil dari integralnya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 di sini. Kita lanjut lagi ke integral yang mungkin bentuknya ini sedikit lebih sulit seperti itu. Nah, ini ada bentuk akar juga kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat bentuk akar seperti ini, pertama kali kita kepikiran itu pakai cara apa? Kita pakai substitusi trigonometri. Nah, tapi permasalahannya di sini bentuknya belum umum seperti itu. Nah, jadi sebenarnya idenya adalah kita di sini akan melengkapkan bentuk kuadratnya. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya di sini bisa kita tambahkan dengan bentuk ini, 9 dikurang 9, tentunya nilainya itu tidak akan berubah bentuknya kan. Nah, kemudian di sini kita bisa keluarkan tanda negatifnya seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini kan. Nah, oke, perhatikan di sini X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 itu bisa kita ubah jadi apa? X dikurang 3 dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa menemukan bentuk yang lebih sederhananya seperti ini kan. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya sudah sedikit familiar, di mana di sini bisa kita langsung gunakan substitusi trigonometri. Sekarang kita lihat di sini, kita melakukan pemisalan lagi. Kita misalkan bahwa di sini, misalkan bahwa X dikurang 3 itu adalah sama dengan bentuk 3 sin theta, seperti itu. Nah, otomatis kalau kita turunkan di sini, jadi apa? Kita dapatkan dx sama dengan 3 cos theta d theta kan, seperti itu. Nah, jadi ini idenya adalah untuk x dikurang 3-nya kita substitusi dengan 3 dikalikan dengan sin theta, sedangkan untuk dx-nya kita substitusi dengan bentuk ini. Nah, oke, perhatikan di sini 3 sin theta dikuadratkan itu bentuknya bisa kita sederhanakan lagi jadi apa? 9 dikalikan sin kuadrat theta. Nah, dari sini kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri itu bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, berarti di sini apa bisa kita tulis bahwa untuk bentuk cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta, berarti di sini 9 cos kuadrat theta itu sama dengan 9 dikurang 9 sin kuadrat theta kan, seperti itu. Jadi kita tahu bentuk dari yang ada di sini 9 dikurang 9 sin kuadrat theta itu nilainya ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan 9 cos kuadrat theta, kayak gitu kan. Nah, oke, kita akan dapatkan bentuk seperti ini kan. Nah, akar dari 9 cos kuadrat theta itu apa? 3 cos theta kan. Nah, jadi ini bentuknya ternyata jadi lebih sederhana. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, dalam hal ini perhatikan kita akan dapatkan bentuk kalau lebih sederhananya lagi adalah integral dari 1 d theta, seperti itu. Nah, di sini dengan mudah kita bisa integralkan bentuk ini kan. Jadi hasilnya itu adalah theta ditambah dengan C. C itu adalah sebuah konstanta. Nah, kita lihat ke pemisalan kita tadi. Di mana X dikurang 3 sama dengan 3 sin theta. Berarti sin theta itu sama dengan X dikurang 3 per 3. Artinya, di sini theta itu sama dengan inverse dari sinus seperti itu kan, X dikurang 3 per 3. Nah, oke, jadi di sini bisa kita substitusikan kembali tetanya yang ada di sini kan. Jadi bentuk di sini, bentuk dalam X-nya itu inverse dari sin seperti itu, X dikurang 3 per 3 ditambah C, sebuah konstanta seperti itu kan. Nah, jadi ini adalah hasil integralnya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Ini untuk bentuk seperti ini, bentuk integral trigonometri. Nah, kalau kita ketemu bentuk integral trigonometri, ini kan kalau kita lihat ada bentuk perkalian tangan dan juga sekan kan. Nah, ini kita buat bentuk yang lebih sederhananya dulu. Jadi di sini kan bisa kita pandang sebagai apa?
integral dari tangen pangkat 3x seperti itu sek pangkat 8x. Kemudian di sini dipangkatkan lagi dengan 1/2 kan seperti itu. dx. Nah, ini berarti bisa kita tulis jadi apa? Integral dari tangen 3/2x. Kemudian di sini dikalikan dengan bentuk sekan. Nah, ini kan berarti pangkatnya 8/2, yaitu pangkat 4 seperti itu, x. Nah, dx seperti itu kan. Nah, oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengintegralkannya? Sekarang kita lihat, kalau kita lihat di sini bentuk sekan, yang bentuknya di sini pangkatnya itu genap, triknya di sini adalah kita pecah dulu sedemikian rupa sehingga di sini ada bentuk perkalian antara bentuk sekan kuadrat dengan sesuatu seperti itu. Dalam hal ini bisa kita tulis jadi apa? Di sini sek kuadrat x dikalikan dengan sek kuadrat x kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sek kuadrat x dikalikan sek kuadrat x kan tentulah hasilnya adalah sek pangkat 4x kan seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa bentuk sedemikian rupa seperti itu. Nah, oke, perhatikan di sini. Kalau kita melakukan pemisalan, di sini kita misalkan bahwa dv itu sama dengan sek kuadrat x dx, maka v itu pastilah sama dengan apa? Tangen x kan seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa kita bentuk menjadi bentuk integral dari tangen 3/2x seperti itu. Kemudian di sini dikalikan dengan sek kuadrat x. Nah, kemudian di sini dikalikan dengan dv yang tidak lain v-nya kita tahu yaitu di sini adalah tangen x kan seperti itu. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Oke, sekarang kita bisa menggunakan identitas trigonometri lagi. Kita perlu ingat rumus yang sudah kita kenal di SMA. Itu kan 1 ditambah tangen kuadrat x itu sama dengan sek kuadrat x. Nah, jadi ini bisa kita substitusikan kan. Jadi integral dari tangen 3/2x kayak gitu. Nah, kemudian di sini sek kuadrat x-nya kita substitusikan dengan bentuk 1 ditambah tangen kuadrat x kayak gitu. Kemudian di sini d tan x. Nah, ini agar mempermudah saja untuk yang tan x yang ada di sini kita ubah jadi v seperti itu, kita substitusikan. Jadi ini hasilnya integral v pangkat 3/2 kayak gitu kan. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah dengan v dikuadratkan. Kemudian di sini dv kan. Nah, ini bentuk integralnya lebih mudah kalau kita lihat. Nah, ini bisa kita tulis jadi apa di sini? Jadi integral dari v pangkat 3/2 ditambah v di sini pangkat 7/2 kan kayak gitu. Nah, dv ini kalau kita lihat bisa kita langsung integralkan saja seperti itu kan. Kita cari integralnya, berarti ini jadi 2/5 v pangkat 5/5 seperti itu kan. Nah, kemudian ditambah dengan 2/9 dikalikan dengan v pangkat 9/2 ditambah c sebuah konstanta kan seperti itu. Nah, oke, kita lihat lagi di sini. V kan tadi kita misalkan dengan tan x. Jadi di sini sebenarnya nilainya sama dengan 2/5. Di sini dikalikan dengan tangen 5/2x pangkat 5/2x seperti itu, 5/2x kemudian ditambah 2/9, v-nya kita substitusikan dengan bentuk tangen x kan seperti itu, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ditambah dengan c sebuah konstanta. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Di sini nomor 4 ya. Ini ada bentuk integral pangkat di sini akar x dx. Nah, oke, ini kalau kita lihat, kita kan familiarnya dengan bentuk apa? Dengan bentuk integral pangkat x seperti itu kan dx. Nah, ini bentuk familiarnya kan. Jadi di sini apa idenya sebenarnya kita ubah bagaimana caranya bentuk ini bisa lebih familiar lagi agar bisa kita integralkan seperti itu. Nah, oke, di sini cara mudahnya adalah kita melakukan pemisalan lagi. Jadi di sini kita misalkan bahwa
U itu sama dengan akar X, seperti itu. Nah, oke, berarti di sini DU sama dengan 1/2 akar X gitu kan, DX. Nah ini kalau kita lihat, akar X yang ada di sini bisa kita substitusikan dengan U kan, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya bisa kita tulis apa? DU sama dengan 1/2U DX, atau 2U DU sama dengan DX. Konsekuensinya, ini bisa kita tulis lagi jadi apa? Bentuk integral E. Nah, akar X-nya kita substitusikan dengan U seperti itu. Kemudian di sini DX-nya kita substitusikan dengan bentuk 2U dikalikan dengan DU. Jadi seperti ini kan. Nah, ini kalau kita lihat, langkah selanjutnya apa? Kita bisa memanfaatkan rumus integral parsial seperti itu. Di mana yang kita pandang sebagai dv itu adalah bentuk E pangkat U DU seperti itu. Nah, jadi ini kita lakukan pemisalan lagi di sini. Misal bahwa yang di sini dv-nya itu adalah E pangkat U DU seperti itu kan. Nah, oke, berarti di sini V itu sama dengan E pangkat U seperti itu. Jadi kita bisa memilih V-nya sama dengan E pangkat U. Nah, oke. Langkah selanjutnya apa di sini? Berarti kan ini menurut rumus integral parsialnya itu apa? Hasilnya sama dengan si 2U ini kita kalikan dengan V-nya, dalam hal ini adalah E pangkat U seperti itu kan. Kemudian di sini dikurang dengan integral. Nah, kemudian di sini bentuk integralnya jadi apa? Jadi di sini bentuk integralnya adalah turunan dari 2U ini yang tidak lain yaitu 2 kan, seperti itu. Turunan dari 2U itu adalah 2. Kemudian dikalikan dengan si V-nya itu sendiri. Dalam hal ini adalah E pangkat U. Nah, kemudian di sini DU. Seperti itu. Nah, ini lebih mudah sekarang bisa kita bentuk. Jadi 2U dikalikan dengan E pangkat U. Kemudian di sini dikurang dengan bentuk integral dari 2 dikalikan dengan E pangkat U DU. Itu kan seperti apa? Itu adalah 2 dikalikan dengan E pangkat U ditambahkan dengan sebuah konstanta. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan, ini bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi 2 dikalikan dengan E pangkat U dikalikan dengan bentuk U dikurang dengan 1 seperti itu, kemudian ditambah dengan C. Nah, oke, sekarang jangan lupa di sini harus kita ingat U-nya harus kita kembalikan lagi dalam bentuk X-nya. Dalam hal ini hubungannya apa? U sama dengan akar X. Berarti di sini hasilnya sama dengan apa? 2 dikalikan dengan E pangkat akar X, kemudian dikalikan dengan akar X dikurang dengan 1 ditambah dengan C. Nah, maka ini adalah hasil integralnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke nomor 5, nomor yang terakhir. Nah, ini makanan penutup yang paling susah di sini. Kalau kita lihat, ini bentuknya sangat kompleks ya. Nah, oke, di sini kalau kita nemu soal seperti ini, kita indikasi dulu, kita tanam insting dulu di sini. Kita lihat di sini kan ada akar X kuadrat ditambah 1. Ini ada bentuk 1 ditambah X kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat dari bentuk akar kan, seperti itu. Jadi ini kan bentuknya pecahan seperti itu. Jadi bisa kita bentuk jadi apa? Di sini akar ln X kita tambah dengan bentuk akar X kuadrat ditambah dengan 1 seperti itu kan. Nah, oke. Kemudian di sini per akar. Nah, di sini kan 1 ditambah X kuadrat sama saja dengan X kuadrat ditambah 1 kan. Nah, oke. Jadi ini kalau kita lihat, oke, kita sudah bentuk, ada bentuk yang sama di sini kan. Ada akar X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, pertanyaannya langkah selanjutnya apa di sini? Nah, kita akan melakukan substitusi di sini. Kita lakukan pemisalan dulu. Nah, di sini pemisalannya yaitu kita misalkan saja U itu adalah bentuk dari ln X ditambah dengan akar X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, oke.
berarti di sini kita cari turunannya. Nah, ini turunannya lumayan susah. Nah, oke, berarti di sini DU sama dengan itu turunan dari bentuk ln X ditambah X, di sini akar X kuadrat ditambah 1 itu bentuknya apa? Nah, di sini kita akan menggunakan aturan berantai kan seperti itu. Nah, ini kita misalkan bentuk ini menjadi P seperti itu. Nah, oke, otomatis apa di sini? Turunannya itu apa? DU sama dengan turunan ln X ditambah akar X kuadrat ditambah 1, yaitu turunan dari P itu sendiri dikalikan dengan turunan dari ln P, yang tidak lain yaitu 1 per P kan. Nah, sekarang pertanyaannya turunan dari P itu apa? Nah, turunan dari P, turunan pertamanya terhadap X itu sama dengan turunan di sini dari X itu kan 1, kemudian kita tambah dengan di sini turunan dari bentuk akar X kuadrat ditambah 1. Nah, oke, sekarang kita punya masalah lagi. Ini bentuk akar X kuadrat ditambah 1 turunannya apa kan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan aturan berantai lagi. Turunan dari akar X kuadrat ditambah 1 itu adalah turunan dari X kuadrat ditambah 1 yang tidak lain yaitu 2X kita kalikan dengan bentuk di sini X kuadrat ditambah 1 itu kan tadinya pangkatnya apa? Pangkat 1/2 kan seperti itu. Nah, kemudian pangkatnya ini kita kurang dengan 1. Nah, jangan lupa pula di sini kan tadi pangkatnya 1/2 kan seperti itu. Jadi ini kita kalikan dengan 1/2. Bentuknya kira-kira seperti itu. Nah, oke, di sini 2-nya bisa kita coret saja. Nah, ini kita akan dapatkan bentuk sama dengan 1 ditambah dengan bentuk X. Di sini dikalikan dengan X kuadrat ditambah 1 pangkat negatif 1/2, atau bisa kita tuliskan jadi di sini X dibagi dengan akar X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, oke, di sini kita samakan penyebut saja. Jadi ini hasilnya sama dengan apa? Akar X kuadrat ditambah 1 ditambah dengan X per akar X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada polanya di sini. Nah, oke. Turunan dari si P-nya, turunan pertamanya terhadap X, itu kan tadi kita sudah cari akar X kuadrat ditambah dengan 1 ditambah dengan X dibagi dengan bentuk akar X kuadrat ditambah dengan 1. Kemudian di sini kita kalikan dengan 1 per P. Yang tidak lain itu P-nya kan bentuk dari di sini. Nah, ini agar tidak ambigu dihapus dulu. Oke, sudah dihapus di sini. Nah, 1 per P. P-nya tadi apa? Kita misalkan dengan bentuk X ditambah akar X kuadrat ditambah dengan 1 kan. Nah, ya udah di sini kalau kita lihat akar X kuadrat ditambah 1 ditambah X ini bisa kita coret kan. Nah, di sini kita akan dapatkan hasil yang lebih sederhana lagi, yaitu 1 per akar X kuadrat ditambah dengan 1 dx kan, seperti itu. Nah, itu yang tidak lain yaitu bentuk ini kan. Nah, berarti ini bisa kita substitusi. Ya, kita di sini bisa kita lihat ini bentuknya berarti sama dengan apa? Bentuk dari integral akar bentuk ln X ditambah akar X kuadrat ditambah dengan 1, kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini dikalikan dengan bentuk 1 per akar X kuadrat ditambah 1 dx kan. Nah, ini yang bisa kita substitusikan dengan du, ini yang bisa kita substitusikan dengan u yang bentuk ini. Jadi ini hasilnya sama dengan apa? Integral akar u du. Nah, ini sederhana banget kan bentuknya kalau kita lihat. Nah, oke. Ini dengan mudah bisa kita integralkan. Jadi apa? Jadi di sini akar u-nya bisa kita pandang jadi u pangkat 1/2 seperti itu. Jadi integralnya kan apa? 2/3 dikalikan dengan u pangkat 3/2 seperti itu. Kemudian ditambah dengan C, sebuah konstanta, C-nya itu. Nah, di sini kita jangan lupa u-nya harus kita substitusikan kembali dalam bentuk ini. Yang tidak lain yaitu bentuk dari ln X ditambah dengan akar
X kuadrat ditambah 1. Di sini pangkatnya adalah 3/2. Jangan lupa ditambah dengan C, sebuah konstanta, kayak gitu kan. Nah, jadi ini adalah hasilnya, hasil dari integralnya. Sekian pembahasan latihan soal YouTube untuk divisi akademik FTMT kali ini untuk bab 7 matematika 2C seperti itu. Nah, oke, bisa dicek part selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tulisan yang kurang jelas ataupun penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan mengenai nomor ini bisa dibahas diajukan pertanyaannya di OA lain maupun di tutor selanjutnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.